Halo Sobat Baku Hantam, Vladimir Putin telah menyatakan bahwa mereka tidak akan membuat kompromi dan menolak tegas kemungkinan penempatan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina yang berasal dari NATO serta menepis prospek gencatan senjata melalui perundingan. Selama kunjungan Putin ke salah satu kantor di Moskow pada 6 Maret, penguasa Rusia menekankan bahwa Rusia tidak akan menyerah kepada siapapun dan bermaksud untuk mencapai kondisi perdamaian yang akan memberinya jaminan jangka panjang. Putin mengatakan bahwa Rusia tidak akan menyerahkan wilayah miliknya dalam perundingan perdamaian mendatang. Kemungkinan ini merujuk pada wilayah yang sudah dikuasai Rusia di Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga menyatakan bahwa Moskow tidak akan mempertimbangkan inisiatif apapun untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina. Menurut Lavrov, tindakan tersebut sama saja dengan pengerahan pasukan NATO dan oleh karena itu Rusia akan menganggap langkah ini sebagai keterlibatan langsung ormas terkuat di dunia, yaitu aliansi transatlantik ini. Nah, kalau pasukan NATO udah turun bentrok sama PP, pemuda Putin, ya udah ini bos. Ini udah perang dunia ketiga di Ukraina ya kan. Ya, jadi NATO versus Rusia plus Amerika ya kan, ya salam level 99 itu. Jelas Ukraina mungkin tidak akan ada yang menjamin keamanannya di masa mendatang. Makanya Zelensky mengatakan opsi agar Ukraina bisa diterima NATO atau setidaknya Ukraina diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir biar aman. Nuklir ndasmu ya kan. Kalau menurut kalian sebagai pengamat militer abal-abal, ya Ukraina harus gimana? Bos udah telanjur kepentok sana sini, masa mau gabung jadi Soviet lagi ya kan? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova juga menekankan bahwa usulan apapun yang mungkin memberi Ukraina waktu jeda di medan perang juga tidak dapat diterima oleh Kremlin. Lebih jauh, Menteri Lavrov menekankan bahwa Rusia akan bersikeras mempertimbangkan apa yang disebutnya sebagai akar penyebab perang seperti yang diklaimnya, termasuk penghentian perluasan NATO dan jaminan keamanan bagi Rusia. Ya, kalau ada tetangga baru yang tiba-tiba naruh rudal nuklir di depan moncongnya, ya siapa yang nggak marah coba ya kan? Kalian ngelihat tetangga baru aja masang kanopi sama beli motor PCX baru aja udah panas hati ya kan? Ya salam. Sementara bagi Eropa, kemenangan Ukraina adalah hal mutlak, harga diri dan uang-uang miliaran euro telah dipertaruhkan di sana. Ya mau taruh di mana? Muka Emmanuel Macron, Olaf Scholz sama King Pomade kita Boris Johnson, kalau Ukraina sampai jatuh ataupun berunding, tapi wilayah Ukrainanya dicaplok semua sama Putin. Negara-negara Eropa saat ini terus mengumumkan paket bantuan persenjataan militer baru di tengah putusnya bantuan dari Amerika. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai konflik perang Ukraina-Rusia yang sepertinya tidak akan mereda selama pasokan senjata masih ngocor terus ini? Nanti keterusan bisa sampai ke Berlin lagi kan. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.